Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menambahkan di bagian sini ketika kita nambah warung baru. Misalkan saja kita tambah nama warungnya warung Nando gitu, misal. Jadi warung Nando, lalu pemiliknya saya. Lalu alamatnya Jalan Bali gitu aja deh. Kemudian ikon warungnya kita tetapkan seperti itu. Lalu warnanya tetapin aja warna hijau, simpan. Oke, di sini sudah muncul. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita klik ini. Ketika kita plus di sini, ini kan masih belum bisa. Kita akan buat terlebih dahulu plusnya ini berdasarkan produk yang ada di sini. Jadi di sini itu kan ada produk, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi di bagian warung, kita cari warung terlebih dahulu ini. Di warung.js ini, kita bakalan buat terlebih dahulu modalnya. Jadi di bagian sini itu kita bisa isikan sama seperti ini ya, modal ini. Is visible-nya kita set ke true dulu. Kemudian untuk stylenya ini kita bisa copy aja dulu, letakkan di sini seperti itu. Lalu ganti ini jadi flex one. Dan justify kontennya kita hapus. Lalu simpan, maka dia itu kalau kita klik ini akan muncul modal seperti ini. Di modal ini kita ingin tampilkan beberapa buah produknya. Jadi di produk ini kita bisa get datanya yang ini. Kita masukkan ke warung ini. Jadi di atas ini di tempat-tempat function di sini kita bisa isikan, misalkan saja di bawah komponen Ditmon ini get data produk itu. Kita isikan list.get data produk. Lalu di bagian sini kita juga perlu mengisikan produknya apa saja, listednya. Kita bisa isikan seperti itu. Kemudian kita bakalan tampilkan di sini menggunakan sama seperti yang ada di produk ini. Jadi kita bisa copy aja view-nya di bagian sini di playlist ini. Kita bisa copy aja. Satu ini kita copy aja, lalu kita bawa ke warungnya. Paling bawah yang tadi kita sudah buat modalnya yang ini kita letakkan di sini pas tekan. Oke, di sini kita akan ubah sedikit. Baik, selanjutnya kita bakalan simpan. Lalu di sini kan ada muncul tidak ada produk gitu. Nah, kita bakalan ubah terlebih dahulu. Di bagian on press ini kita ingin pindahkan ke bagian screen produknya ini. Jadi tinggal this.props.navigation.navigate produk. Oke, ini kan belum ada produknya. Kita bisa isikan di bagian sini. Ternyata kita itu belum import async storage-nya. Jadi kalau kita belum import dan sudah get data, maka dia itu datanya itu nggak ke get. Jadi kita perlu import terlebih dahulu async storage-nya. Kemudian kita letakkan di paling atas di warung ini. Simpan, baru dia muncul cannot find playlist karena dia itu sudah mengetahui bahwa produknya nggak kosong. Kalau kita klik ini, lalu muncul di sini daftar produknya. Kemudian di paling bawah sini kita bisa isikan beberapa buah deskripsi ya. Jadi di sini kita bisa isi sebuah teks gitu, misal yang isinya tambah produk ke warung. Kita beri stylenya, font weight-nya bold, lalu kita bakalan buat di tengah pakai teks lainnya, center. Lalu kita akan tambah sedikit margin, jadi margin vertikal 10 gitu misal. Lalu font size-nya 18. Nah, ini udah muncul tambah produk ke warung. Kemudian di sini itu kita bakalan buat sebuah seleksi gitu. Jadi ketika dia tuh klik ini lalu ada klik snack lain gitu atau produk lain gitu, bakalan ke seleksi terlebih dahulu. Lalu dia tuh bakalan simpan, lalu bakalan muncul detailnya. Atau kita juga bisa di sini itu kita ubah data tipe datanya itu. Nanti kita akan tambahin counternya di sini langsung. Misalkan saja kerupuk ikannya 12 pieces gitu, atau ini berapa gitu. Untuk melakukan hal itu kita bisa di bagian produk ini kita bisa cek data apa saja sih yang ada di sini. Jadi di sini itu ada SKU, nama produk, deskripsi, stok, modal, dan harga. Kemudian di sini kita bakalan ubah sedikit.
datanya. Jadi kita bisa pakai JSON stringify dan JSON parse ya untuk nge-copy agar semuanya ini ke copy secara deep gitu. Jadi kita nggak mereferensi kepada state yang ada di sini, kepada variabel yang ada kita akan buat nanti. Oke, saya akan contohin aja biar nggak bingung. Di sini kita bisa buat baru produk tampil gitu misal, yang isinya itu kosong dulu. Kemudian di sini itu kita bisa isikan, bisa lakukan seperti ini, produk tampil kita isikan dengan value-nya. Setelah itu kita bisa modifikasi datanya, atau di sini juga bisa modifikasi. Jadi kita buatin variabel baru, misal produk tampil gitu. Produk tampil sama dengan value. Kemudian di sini itu kita bisa tambahin masing-masing dari item yang ada di dalam ini, di dalam value ini ada key barunya yang berisi quantity. Jadi saya akan melakukan perulangan di sini. Bisa pakai for let i sama dengan 0, i kurang dari produk tampil dot length i plus plus. Ini artinya kita itu mengiterasi di semua produk yang ada. Lalu kita akan menambahkan produk tampil yang ke i dot stock sama dengan 0. Stok di warung. Nah, produk yang lama ini kan sudah ada stoknya. Jadi di warung ini kita bakalan stok di warung namanya, biar nggak sama. Kemudian ini juga sama tapi diganti jadi produk tampil. Nah, di sini kita nggak jadi pakai JSON stringify-nya. Kemudian di bagian produk tampil ini kita bakalan ganti di playlist yang sudah kita buat tadi. Playlist yang ini dengan produk tampil. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kita bisa tambahin stok yang ada di warung sini, misalkan saja kita ingin masukkan berapa stoknya gitu. Di bawah sini itu kita bisa isi sebuah teks yang isinya item.stock di warung. Kalau kita munculin di sini bakalan muncul 0 kan ya. Lalu di bagian produk ini, lalu di bagian warung ini sebenarnya sudah ada kita buat yang tanda plus dan minus itu. Kita bisa cari aja di sini plus gitu. Yang ini kita bisa copy aja ini jadi yang ada di sini ya, ini. Lalu kita letakkan di stok di warung ini. Kita akan pastekan dulu di sini. Lalu di sini kita akan ganti jadi stok jadi item dot stock di warung. Lalu kita bakalan simpan, maka akan muncul seperti ini. Kita akan sedikit modifikasi. Jadi kita akan tambahin view dulu, berikan style plus direction row. Ini kita pastekan di dalamnya. Sudah akan muncul seperti ini. Kemudian di sini itu kita bakalan tambahin margin top 10. Kemudian kita bisa letakkan ini, misalkan saja di sebelah kanan ya, agar lebih mudah diklik gitu. Kita bisa pakai di sini justify content flex end seperti ini. Kita bakalan tambahin sedikit margin topnya kayak gitu. Lalu kita akan tambahin keterangan di sini, misalkan saja di atas sini. Di atas sini kita bisa beri sebuah teks ya yang berisi jumlah snack yang ingin dititipkan. Lalu margin topnya kita akan pindahkan ke sini. Oke, style margin top 20. Ini kita akan hapus dulu jumlahnya. Lalu kita akan buat di bagian kanan ya, pakai text align right kayak gitu. Kita biarin aja deh isi jumlah biar lebih jelas ya. Kemudian kita tambahin margin bottom mungkin 10 aja cukup deh ya, seperti ini. Lalu di sini itu ini belum bisa diganti ya. Jadi diganti edit quantity ini kita bakalan buat terlebih dahulu. Ini kita akan samakan nama functionnya index, ada item juga. Edit quantity ini kita akan ubah dulu ya. Kita akan buat di bagian
atas sini, edit quantity ini kita akan ubah menjadi edit quantity penitipan gitu misal. Satunya lagi juga sama. Lalu di atas sini kita bisa tambahin edit quantity penitipan. Lalu kita bakalan buatin sebuah function baru di sini ya, yang isinya itu mirip seperti ini. Akan tetapi kita akan modifikasi sedikit. Jadi di bagian data snack ini kita akan hapus ini dulu ya. Kita hapus ini dulu. Ini juga dihapus dulu. Di sini kita isikan indeksnya, lalu komen. Lalu ini kita akan hapus juga jadi data produk. This.state.produk tampil yang ini. Kita pakai produk tampil aja biar lebih mudah ya. Pakai produk tampil di sini. Ini produk ini nggak usah pakai for loop ini. Jadi cukup kita kurangi berdasarkan indeksnya. Jadi pakai if comment sama dengan plus. Kita ingin mengurangi produk tampil yang ke indeks quantity yang dititipkan itu. Kita akan ubah stok di warungnya di bagian atas ini. Di sini stok di warungnya itu bakalan ditambahkan. Kemudian kita bakalan mengurangi stoknya yang ini. Jadi di sini kita bisa copy aja lalu dikurangi gini. Stoknya dikurangi. Kemudian jika tidak, kita ingin sebaliknya ini dikurangi dan ini ditambahkan. Kita bisa cari dulu edit quantity penitipan ini. Kemudian kita bisa coba dulu. Ini belum berubah ya, karena kita itu belum simpan datanya lagi. Oke, this.setState produk tampil ini sudah bisa berubah ya, dan stoknya yang kita punya itu juga sudah berubah. Kalau kita minus juga, ini sudah juga bertambah. Kemudian ini juga belum dicek ya, kalau misalkan -1 itu nggak boleh berkurang lagi. Jadi kita bisa cek di sini. Yang pertama if stok lebih besar. Kalau misalkan stok yang ada ini dia itu lebih besar dari stok di warung, maka kita baru bisa menambahkannya. Kemudian kalau di sini kita bisa cek if stok di warung stoknya ini, if stok di warung ini tidak sama dengan if stok di warung lebih dari 0, baru kita bakalan bisa mengurangi. Kalau kita coba dulu ini nggak bisa mengurangi lagi. Kalau kita tambahin ini udah bisa ya. Ini juga udah bisa. Ya seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan misalkan saja 1 lusin, 2 lusin, seperti itu, 1 box itu ya. Di bawah sini kita akan membuatkan tampilannya sebentar. Pada video kali ini kita akan buat ini jadi warna hijau juga ya. Jadi kita cari quantity penitipan ini, lalu silakan beri warna di sini, warna hijau juga, lalu warna ikonnya warna putih seperti itu. Lalu di bagian di bawah sini kita bakalan tambahin terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah 1 lusin, misal kita pakai touchable opacity, lalu kita akan beri teks di sini 1 lusin gitu. Kita beri style yang warnanya sama dengan warna yang ada di touchable opacity ini. Selain itu kita akan beri style juga di sini. Warnanya warna putih, teksnya pakai color warna putih gitu. Lalu kita bakalan buatin view di sini yang isinya flex direction row, pakai style flex direction row. Lalu kita bakalan masukin ini ke sini seperti itu. Lalu kita bakalan tambahin flex 1 dan border radius misal 3. Jangan lupa elevationnya juga, elevation 2 misal, dan margin top di bagian sini, margin top 10, dan kita buat tulisannya itu agar di tengah pakai justify content center dan line item center.
Untuk tombolnya saya bakalan gedein dikit, jadi pakai padding vertikal mungkin sekitar 10 ya. Nah seperti itu. Kita akan buat beberapa jenis ini. Kemudian setelah udah jadi satu, kita bakalan copy ini. Kita tambahin dulu margin horizontal ya, margin kiri dan kanannya mungkin sekitar 10. Lalu kita juga akan tambahin di sini satu lusin, lalu ada satu gross, satu lusin, satu gross. Lalu kita bakalan tambahin 2 lusin gitu deh ya. Di sini 2 lusin. Kemudian kita tambahkan sedikit margin lagi di atasnya ya. Mungkin sekitar 20-an kali ya. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi kita bakalan bisa klik di sini, kalau satu lusin maka dia bakalan berkurang stoknya 12 pieces. 2 lusin juga 24 pieces dan satu gross sekitar 144. Lalu kita bakalan buatin functionnya. Jadi di edit quantity penitipan ini kita bakalan cari lagi di sini yang ini ya. Kita bakalan mirip seperti ini. Jadi edit quantity penitipan, custom gitu misal. Lalu di sini kita ganti komennya ini. Jadi berdasarkan berapa banyak, misalkan saja satu lusin itu angkanya 12 gitu, dia itu bakalan berkurang 12. Jadi kita isikan jumlah di sini. Lalu di sini kita bakalan gunain yang ini seperti itu. Tapi ini ditambahkan dengan jumlahnya. Ini dikurangi dengan jumlahnya. Seperti itu. Lalu di sini itu kita berikan yang ini itu sama dengan gitu. Ini juga sama dengan, jadinya kita udah bisa dapat quantity penitipannya. Kalau misalkan kita klik yang ini maka akan berkurang sesuai dengan jumlahnya. Kemudian kita bisa kaitkan ini edit quantity penitipan ini ke sini ya, karena kita udah buat touchable opacity. Bisa menggunakan on press di sini, lalu this dot add quantity custom. Kita bisa isi di sini. Yang pertama itu adalah indeksnya. Yang kedua itu adalah jumlahnya. Kalau satu lusin itu 12 pieces, kita masukkan 12. Kita bisa copy aja ini ke bawah, kita bawa ke bawah sini. Lalu ini ganti 24. Lalu kita akan pindahkan ke sini juga. Kita akan tambahkan ke sini juga. Satu gross itu 144. Jadi kalau kita klik ini, dia itu udah bertambah 12 pieces. 2 lusin akan bertambah 36 pieces, atau gross akan bertambah 44 pieces seperti itu. Kemudian satunya lagi akan lebih bagus ya kalau kita mempunyai di sini tombol untuk reset gitu. Jadi di bagian plus dan minusnya yang ini kita bakalan tambahin tombol baru. Di sini misal kita akan beri teks di sini. Misal reset. Lalu width dan height-nya ini dibiarin aja, pakai padding horizontal 20. Lalu kita bakalan warnai ini jadi warna putih ya. Setelah itu kita bakalan buat ini itu di tengah, udah juga sih. Oke, ini udah ya. Kemudian di sini kita bakalan buat reset quantity gitu. Jadi ketika dia itu dipanggil function ini, maka dia itu bakalan reset jumlahnya seperti ini. Kita bisa cari edit quantity penitipannya dulu. Yang ini, di sini kita bisa mirip seperti ini. Akan tetapi kita menggunakan indeksnya saja. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa lakukan ini yang kita ambil produknya, lalu kita set produknya setelah selesai. Setelah itu kita ingin menambahkan stok yang ada di sini itu berdasarkan stok yang ada di warung. Jadi kita menggunakan yang ini, stok di warung ini, kita produk yang ini, produk stok ini. Jadi stok yang kita punya kita tambahkan dengan stok yang ada di warung. Jadi seperti ini. Kemudian stok yang ada di warung kita jadikan 0. Kemudian kita bisa cari edit quantity penitipannya yang ini, kita cari yang resetnya. Kita isikan indeks di sini. Oke,
Oke, di sini ada error missing semicolon. Ini ya, kelebihan tandanya. Kalau kita coba dulu, misalkan saja 5 atau 7 PC selalu reset, dia itu udah berhasil ke reset ya jadi 100 tetap. Ini jadi 0 tetap. Jadi 1 lusin, 2 lusin, ini kita reset lagi, udah kembali lagi dia. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.